رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الواضح الرحمن المبسوط بالوجود كرم وإحسان. تعالى مجد وعظم شان خلق الخلق لحكمة وطوى عليها العلم وبسط لهم من فائض المنة ما دعت في أقداره الإصراف صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة المسلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الشرف في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تضرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيئة المحبوب صلى الله عليه. وجودنا أملاك الوجود ودرست برد الأوانم باطراز التكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam As-Sakandari wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan, kenikmatan kita raih dan dapatkan di dunia ini dan bersanding selalu dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, khairun ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Itu aja kata-katanya. Sebaik-baiknya matat lubuhu, apa yang engkau minta, apa yang dipinta, ma huwa talibuhu minka, ialah apa yang Allah perintahkan, arahkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang harus kita pinta. Nah, subhanallah. Ada para sahabat, ada seorang sahabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bingung dalam berdoa. Doa apa yang harus diucapkan? Lalu Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Allahumma as'aluka khaira. Ya Allah, aku memohon khaira, kebaikan. Ma'asalaka minhu nabiyuka Muhammadin. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan, apa yang dipinta kebaikan oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ujubika min syarrin masta'ajaka minhu nabiyuka Muhammadin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan, apa yang Nabi berlindung kepadamu dari segala kejahatan. Subhanallah. Nah, itu contoh Nabi mengajarkan. Nah, kalam Syekh ini mengingatkan kita juga, kalau bisa kita berdoa itu apa yang dikehendaki Allah kita berdoa. Misalnya di dalam Al-Quran, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu perintah Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ikfirli, ampunilah aku. Kemudian wali walidaya, ampuni juga ibu bapak. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku. Teruskan mendoakan orang tua. Berarti mendoakan orang tua itu syariat mutlak dalam agama kita. Ini johir dulu. Meskipun mereka sudah meninggal dunia. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, coba buka di dalam Al-Quran. Fa'lam la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam, ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li janbika walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunkanlah kepada Allah janbika, dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosa mukmin dan mukminat. Berarti diperintah Allah kita supaya mendoakan diri kita dan semua orang mukmin hidup maupun mati mereka agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, bagus diamalkan. Ada di dalam awal kitab Simtud Durar kemarin. Astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alaya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syekh Habib Ali Ibnu Muhammad Ibnu Husain Al-Habsyi
dalam kitab itu mengisahkan bagaimana beliau menangkap saripati maksud daripada Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, wali walidaya, astagfirullahaladzim, li wali walidaya. Apalagi wali ashabil hukukil wajibati alaya, orang-orang yang punya transaksi denganku, yang terhubung denganku, anak, istri, siapa lagi, lingkungan kita, teman-teman kita, andai taulan kita, jiran kita, ampuni mereka ya Allah. Dan seluruh kaum muslimin, mukminin dimanapun mereka berada, yang hidup maupun sudah mati. Nah, itu contoh orang mengamalkan maksud daripada kata-kata syekh ini. Mintalah kepada Allah, carilah kepada Allah apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contohnya. Nah, kita lihat dalam syarah di Syekh Syarkawi. Ai afdalul asya allati tatlubuha minhu, yaitu inilah yang paling afdal. Ada ausah, ada afdal. Afdal itu yang lebih utama. Kalau ausah itu yang lebih sah. Jadi kalau bingung AKB kah, memilih Siti Juleha kah, Siti Jubaidah kah misalnya, maka kata nasihat, kebetulan ada Habib yang sah tuh baik memilih Siti Juleha aja jar Habib. Wah, itu ragu namanya. Ada lagi ditanyakan kepada Habib, Bib, ulun memilih Siti Juleha kah, Siti Jubaidah? Bagus keduanya bang nih. Tapi yang afdol, karena Siti Juleha ini orangnya agak miskin. Nah, yang kamu cocok dengan ini, kenapa jadi miskin lebih utama? Oh, lalu jar Habib siapa? Habib Alwi, yang miskin ini nyaman, kamu bisa membantu. Nah, membantunya karena Nabi pernah mengatakan, al-fakru fakri, kemiskinan itu adalah kesombonganku. Nah, berarti memilih yang miskin ini misalnya lebih utama. Nah, lebih utama supaya terikut dengan hadis Nabi, karena itu kebanggaan Nabi Sallallahu Alaihi. Karena pertama Islam berjalan, orang-orang miskinlah yang mengelilingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lah, kayak yang duduk-duduk di sini nah. Tahu miskin-miskin kah, kaya-kaya kah? Amun kaya jarang duduk di sini lah biasanya lah. Nah, begaya aja tuh lah. Itu beda ausah dan afdal. Ma huwa talibuhu minka ay minal istiqomati ala sabilil ubudiyah lahu. Itulah yang dimaksud, yang paling utama dari permintaan itu ialah istiqomah untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah artinya tetap tegak lurus hati, meskipun berbagai godaan goncangan dunia menggoda, tidak akan lepas daripada hanya kepada Allah. Nah, istiqomah ini nanti bertingkat-tingkat. Ada istiqomah tingkat awam, ada tingkat khawas, ada khawasul khawas. Istiqomah tingkat awam, menjaga pribadi dengan aturan-aturan agama, itu istiqomah untuk awam. Doa Nabi, sabit kolbi ala dinika wa ta'ati rasulika wa amalan bi kitabika. Nah, itu amalan lagi, banyak kayak amalan lah. Ini kebanyakan guru nih jar amalan. Nah, ini salah puting satu lagi, sabit kolbi, tetapkan hatiku ala dinika, atas agamamu, wa ta'ati rasulika, taat kepada rasulmu, wa amalan bi kitabika, dan mengamalkan kitabmu. Nah, itu namanya istiqomah tingkat awam. Istiqomah tingkat khawas, tadi dijaganya sudah, agama dijaganya dah, yalah sudah dijaganya. Dia istiqomah dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat dipandangnya alam semesta ini, belajar dia sudah memahami apa yang datang kepada dirinya, disyukurinya. Nah, itu istiqomah. Itu istiqomah tingkat
awas. Orang ini sudah tidak bisa digoda lagi dah oleh setan. Kenapa? Setan ya datang disyukurinya. Badak lagi sapaloy. Pas ada setan datang sapaloy jin lewat kuburan bipai. Lewat kuburan bipai. Palingnya muncul setan. Bipai. Muncul setan. Lalu bacaan setan apa? Melihat setan, melihat apa nih? Melihat setan, alhamdulillah ajar paloy. Ucap alhamdulillah. Mbah itu apa? Ucap pulang. Doa anak makan tuh, dak lain makan itu, dak lain. Apa doanya gitu? Hah? Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wakina ajaban. Lari langsung setannya. Garbus bingung, itu doa untuk makan paloy aja garbus. Itu pangjer anakku makan setannya jual. Cuklah. Oke aja bilah. Kemarin saya menceritakan bisa jadi obat sakit kepala justru adalah obat, bukan Paramek obatnya, tapi obat sakit gigi. Ya lah, obat apa? Sakit gigi Panadol. Ya kan? Waktu sakit gigi obat cacing dimakan adalah obat menghilangkan cacing, jadi minumnya ampih sembuh sakit giginya. Kenapa? Nah itu tadi tuh. Apapun juga bacaan itu. Intinya kata si Palo ini tingkat kawas lah. Tingkat kawas. Bisyukurillah, bersyukur kepada Allah, melihat apapun sekeliling dengan ucapan alhamdulillah. Itu istiqomah kedua tuh. Istri cerewet, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jak ada duit ku bini pulang nih jangan. Kacau nih lah. Ya, cerewet. Jangan istrilah yang perempuan, jangan cerewet suami, kasihan suami lah. Doakan aja suami supaya baik. Ya tidak perlu lah suami didoakan sugih, tidak perlu. Jangan juga lah. Karena bila kaya orang Banjar ini bahaya. Bisa nambah lagi bahaya. Punya istri satu, asa hawa aja. Asa belajaran aja bini ini jar. Tambahi dua. Nah ini bujur-bujur belajar jar. Nah orang Banjar bib. Tapi rasa belum jadi orang Banjar lagi jar. Nah istri tiga apa jar? Timpangnya jalan kayak Bimo tuh jar, bannya tiga aja bib. Nah, tidak jar. Jadi rasa kurang ajar ya tiga ini baik 4 jar. Bujur-bujur jadi orang Banjar jar. Nah itu jangan diumpat, itulah kasihan istri di rumah. Sayangi istri di rumah sebagai rahmat Allah. Nah itu istiqomah tiga. Istiqomah yang ketiga, orang khawasul khawas, para arif billah, para aulia Allah, tidak ada yang diingatnya kecuali Allah. Nah itu yang paling alih itu. Ya lah, kalau tadi masih melihat ciptaan, kalau yang ketiga ini tidak ada lagi. Dia masuk di lembah hak lil kalimati hu dia datang pil waw, ada tambahan pada waw, itulah hu, lembah jalal. Kalau dulu orang kampungnya jalal tuh kayak ningkla. Nah lam jalalah. Nah di sini lam jalalah itu ada hu, ada hak, dia masuk di lembah itu. Tidak ada yang diingatnya kecuali Allah. La maujuda illallah. Au taqulu alladzi talabuhu minna, yang dimaksud oleh demikian itu kata Syekh Ajibah dalam kitab Iqazul Himam, dalam Iqazul Himam lagi lah, alladzi huwa talibuhu minna, yang dimaksud di situ adalah yang dituntut itu ialah islahul jawarihi jahir bisyariah qiyaman birasmil hikmah. Pertama pada jawarih anggota kita supaya tetap untuk zohir kita mengikuti syariah yang ditinggalkan, diwariskan Nabi baginda Rasulullah SAW, qiyaman sebagai pondasi, birasmil hikmati, dengan rokam atau dengan rumus hikmah di dalamnya. Nah kayak ini. Kadang-kadang kita nih malas mengerjakan syariat nih, iyalah.
Nah, malas macam-macam. Contohnya sholat 5 waktu, malas kita mengerjakan. Maka pelajari rasamnya. Rasam itu rumus hikmah di dalamnya, rasmul hikmah. Contoh, Syekh Hasan bin Ali, cicit Rasulullah lah. Hasan bin Ali bin Hasan, Hasan bin Ali bin Hasan, cicit ya lah. Pas ada orang anu tungku api kan, pingsan sidin langsung. Karena melihat tungku api yang menempa api itu, penglihatan beliau terlihat api neraka yang menyala-nyala. Itu namanya rasam hikmah. Bisa menangkap api itu sama dengan api neraka yang bisa membakar dirinya. Jadi kalau kita malas sholat, ingat akan api neraka. Itu aja susah-susah. Diri yang bangunannya. Ya lah. Nah itu. Atau yang paling bagus, dijauhi oleh Rasulullah. Nah, muraqabatun Nabi. Dijauhi oleh Rasulullah tidak suka. Enaklah coba timbulkan di hati Rasulullah tidak suka dengan dirimu. Enaklah. Enakkah tidakkah? Tidak enak lagi. Nah, bila itu timbul di hati, luar biasa sudah. Nah, itu rasam ngarannya, rasmul hikmah. Jadi supaya kuat syariah itu kita jalankan, sholat kita rajin, berzikir kita rajin. Ini disuka Rasulullah. Kalau ini kutinggalkan, Rasulullah tidak suka kepadaku. Subhanallah. Nah, ini penting nih. Wa islahul qulub. Itulah yang menjadikan seseorang islahul qulub. Hatinya, islahnya, timbullah batinnya, mutiara batinnya tumbuh bila merasa dibenci oleh Rasulullah kalau meninggalkan syariat, merasa dipuji oleh Rasulullah, disenangi oleh Rasulullah, didekati oleh Rasulullah bisa bila melaksanakan syariat. Wal asraril batiniyah bil hakikati qiyaman biwajaibil qudrati. Batinmu kata Syekh Ajibah, tegak dengan kesadaran bahwa semua yang kamu lakukan atas syariat itu, nih batinnya, semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kudrat Allah, semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu, bukan sedikit pun adanya kemampuan hebat diri kita. Lengkaplah johir dan batin. Nah, nyaman mana billah. Nah, kalau mengatakan lah, nah itu intinya, itu inti benar tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tatamannau ma fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah engkau merasa iri apa yang Allah anugerahkan kepada semua manusia. Nah, ingatkan, jangan matamu melirik kanan kiri kamu. Maksudnya iri dengki dengan manusia. Si Udin itu bang, atau nggak usah Udin, si Palui bang, sholat jarang-jarang sholat, sekali-sekali sholat tapinya kaya. Lalu hati jadi ragu gundah. Yalah, karena melihat si Palui sholatnya kurang rajin, tapi dia kaya, misalnya. Atau si Garbus kerjaannya apa maksiat aja, tapi hidupnya enak. Lalu minti orang. Atau menggibah orang, menjelek-jelekkan orang terus. Jangan seperti itu, mengganggu istiqomahmu di dalam agama. Maka wala tatamannau ma fadlallah, jangan kamu iri dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada kamu. Ba'dakum ala ba'din, atas sebagian dirimu dan sebagian yang lain. Ketahuilah, kata lirijalin nasibum mimaktasabu walin nisa'i nasibum mimaktasabna. Bagi seorang laki-laki ada bagian yang Allah berikan kepada mereka, mimaktasabu. Sebahagiannya memang karena usaha mereka, sebahagiannya tidak karena usaha mereka. Yang lah warisan, misalnya dapat warisan, yang lah kayanya Palui dapat warisan kayanya, padahal bertransaksi dibunguli orang terus. Walinisa nasibum mimaktasabna. Demikian juga wanita.
Allah berikan kelebihan kepada mereka, kekayaan, karunia, rezeki kepada mereka. Sebahagiannya karena usahanya, sebahagiannya bukan karena usahanya. Nah Pak, kebetulan suaminya kaya, yang lebih lah kaya juanya. Was'alullah, mintalah kepada Tuhan min fadlihi, karunianya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah tiap-tiap sesuatu mengetahuinya. Nah, mintalah karunia kepada Allah. Allahumma as'aluka rizqan kasiran, Allahumma as'aluka rizqan kasiran. Terserah Allah kayak apakah kasirannya, banyak nggak? Ya Allah, hamba mohon rezeki yang banyak. Terserah Allah, enak apakah banyak nggak? Nggak apa-apa. Sekalinya dikasih Tuhan sesapu banyak mana di rumah. Jadi agen sesapu ya lah. Ya lah agen sesapu ya kan. Oh kaya juga lah. Kaya juga. Allahumma as'aluka rizqan kasiran, wibai. Besi banyak mana di rumah. Jadi tukang besi wibai. Banyak lah di Kuin tuh. Di Kuin. Tahu ya Kuin lah. Banyak besi di Kuin. Oh sugih sih Din. Kau naik haji sih Din. Hah? Nang sakit kepala tuh diberi Tuhan sugih bini 4 orang bini wibai. Siang malam mencari duit aja, mencari akan bini. Nah sugih bini juga namanya. Awalnya terima kan Allah lah, guru lah, terima aja guru lah, karunia Allah. Sebutin lagi nah. Wa min du'ai Junaid radhiyallahu anhu, Imam Junaid pernah berdoa kepada Allah, Allahumma wa kullu su'ali fa'an amrika li bisu'ali faj'ali su'ali laka su'ali mahabika. Ya Allah, tiap-tiap permintaan maka sesungguhnya setiap hamba memohon kepadamu, hamba sadari apa yang hamba mohon ini pasti itu dari hidayah engkau. Maka jadikanlah permintaanku ini selalu laka su'alu mahabatika, untuk meminta kepadamu agar hamba selalu cinta kepada engkau. Nah, bahasa lainnya, bahasa kita, ya Allah, timbulkanlah di hatiku untuk selalu meminta agar hamba cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah. Nah, kesimpulannya itu paling enak. Hendaklah doa itulah. Doa, bila doa cinta kepada Allah Rasul nih malas meminta ya lah, tapi kalau doa hendaklah doa ini ada doa sugih nah. Oh, banyak kalau sudah ya lah. Nah, padahal yang meminta-minta sugih itu tidak sugih juga ya lah. Nah, coba cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia aja, ya Allah, jadikan di hatiku selalu cinta kepadamu. Selimuti hatiku dengan cinta kepada engkau dan Rasul engkau. Jadikan ridho Rasulmu ya Allah menjadi kuncup, bagaikan kuncup bunga yang selalu tumbuh di hatiku. Indah sekali. Nanti kalau mendengar orang maulid, nah cecer air mata nangis mengingat Rasulullah. Nah, terakhir, hakikat agama itu apa? Hakikat agama itu saya sampaikan, ad-din itu hadiyatan minallah ila rasulillah. Itu adalah hadiah Allah kepada Rasulullah. Jadi agama itu hadiah Allah kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih. Nah, makanya ada istilah Nur Muhammad Rahmat. Nanti kita ada bagian itu, kita penjelasan sedikit demi sedikit memahami asrar ilahiyah. Belum cukup kan? Sudah setengah jam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa hikmah bagi kita. Kesimpulan dari semua itu adalah di akar johirnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah digorot tujuan hati kita. Yang kita harapkan hanya satu saja, dekat dengan Allah dan Rasulnya. Jikalau mendekati Allah itu sangat sulit, jalan yang paling mudah mendekati Allah itu adalah mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbulkan muraqabah, perasaan diawasi oleh Rasulullah di dalam hati kita. Timbulkan itu. Mungkin kita termasuk, apakah kita termasuk dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah,
ataukah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah? Cara ini lebih mudah dipahami karena sifatnya kemanusiaan antara diri kita dengan Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, man atau ane pakot atau Allah. Siapa yang taat kepadaku, siapa yang dekat kepadaku, maka pasti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.